Di balik keindahan lembah dan bukit Sumatera Barat, di antara kabut yang menutupi Gunung Marapi dan Singgalang, tersimpan sebuah kisah kelam tentang darah dan keyakinan, tentang saudara yang saling berperang di tanahnya sendiri. Inilah kisah Perang Padri, sebuah konflik panjang antara kaum adat dan kaum Padri, yang pada akhirnya berubah menjadi perjuangan melawan penjajahan Belanda. Awalnya, ini bukan perang untuk merebut kekuasaan, melainkan perang tentang cara hidup dan kepercayaan. Kaum Padri, yang terinspirasi oleh gerakan pembaruan Islam dari Mekah, pulang dengan semangat membara untuk menegakkan syariat Islam secara murni di ranah Minang. Mereka ingin menghapus praktik yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama, seperti judi, sabung ayam, minum tuak, hingga sistem adat matrilineal. Namun, bagi kaum adat, niat baik ini terasa seperti badai yang hendak meruntuhkan akar budaya mereka. Adat bagi mereka bukan sekadar aturan, tetapi adalah identitas. Sebuah warisan leluhur yang telah membentuk masyarakat Minangkabau selama Baribadabat dan harus dijaga sampai mati. Perbedaan pandangan yang tajam ini menciptakan jurang yang tak dapat dijembatani lagi. Tahun 1803, segala upaya damai menemui jalan buntu. Pertempuran pun pecah di tanah Minang. Desa-desa dibakar, saudara mengangkat senjata melawan saudaranya sendiri, dan darah sesuku tumpah di tanah yang sama. Tahun demi tahun berlalu, perang semakin meluas dan memakan banyak korban. Puncaknya, pada tahun 1815, Tuanku Pasaman memimpin pasukan Padri menyerang pusat kerajaan Pagaruyung. Istana yang megah itu terbakar, dan Raja Pagaruyung beserta keluarganya terpaksa melarikan diri. Sejak saat itulah, api perang menjalar tak terkendali ke seluruh penjuru Minangkabau. Pada tahun 1821, kaum adat yang merasa semakin terdesak mengambil sebuah langkah yang akan mengubah segalanya. Dalam keputusasaan, mereka meminta bantuan kepada Belanda. Belanda datang dengan senapan modern dan janji-janji manis untuk memulihkan kedamaian. Namun, siapa sangka, mereka datang bukan sebagai penolong, melainkan sebagai penjajah baru yang jauh lebih kejam dan licik. Mereka memanfaatkan perpecahan ini untuk menancapkan kuku kekuasaannya. Dari tahun 1821 hingga 1837, tanah Minangkabau berubah menjadi lautan api. Belanda merangsek masuk, menembus lembah demi lembah, mendirikan benteng di setiap nagari yang mereka taklukkan, dan menggempur pusat pertahanan kaum Padri yang dipimpin oleh seorang tokoh karismatik, Tuanku Imam Bonjol. Namun, Imam Bonjol bukanlah orang yang mudah gentar. Dengan jubah putihnya yang ikonik dan tekad yang suci, ia berdiri kokoh di atas benteng Bonjol, membakar semangat rakyatnya untuk tidak pernah menyerah pada penindasan penjajah. Ia menyadari bahwa musuh mereka yang sesungguhnya bukanlah lagi sesama saudara, melainkan kekuatan asing yang ingin merampas tanah air mereka. Sayangnya, kekuatan militer Belanda terlalu besar. Dengan persenjataan yang lebih unggul dan strategi yang sistematis, mereka mengepung benteng Bonjol dari segala arah. Pada tahun 1837, setelah perlawanan yang heroik, benteng Bonjol akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, lalu diasingkan jauh dari tanah kelahirannya. Pertama ke Manado, kemudian ke Minahasa, hingga ia menghembuskan napas terakhirnya di pengasingan. Pada tahun 1838, Perang Padri pun resmi berakhir. Bumi Minangkabau yang indah kini diselimuti asap dan duka, meninggalkan luka yang teramat dalam. Perang Padri meninggalkan sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa ketika saudara saling bertikai karena perbedaan, pihak luar akan datang untuk mengambil keuntungan dari perpecahan itu. Namun, dari tragedi darah dan air mata ini pula, lahir sebuah kesadaran baru di kalangan masyarakat Minang, bahwa persatuan jauh lebih berharga daripada kemenangan siapapun dalam pertikaian internal. Hingga hari ini, di antara sunyinya pegunungan Minangkabau yang megah, nama Tuanku Imam Bonjol masih terus bergema, bukan hanya sebagai pahlawan, tetapi juga sebagai simbol perjuangan dan pengingat abadi bahwa iman dan persaudaraan harus selalu berjalan berdampingan untuk menjaga keutuhan satu tanah air. Terima kasih sudah menyimak kisah ini.
Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita sejarah yang menginspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.